السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan kaidah yang dibikin oleh Syekh Albani setelah beliau menyaksikan fikul waqi yang terjadi pada umumnya kaum muslim. Di antaranya, wa in takallamta 'anit tauhid, ketika kaum salaf berbicara tentang tauhid, adakah yang marah? Adakah yang tidak setuju? Adakah yang murka? Ada. Siapa? Ahlus syirk, kuburiyun, para dukun, pedagang jimat, keris. Mereka muslim bukan? Muslim. Jadi ketika kaum salaf berbicara tentang tauhid, dimusuhi oleh sesama muslim sendiri, yang ahlus syirik, yang hari ini kita saksikan di negeri kita ini. Sampai ke masjid-masjid ada kuburannya. Sampai di antara mereka ketika membutuhkan sesuatu, butuh sesuatu, datang ke kuburan. Ini bukan satu dua. Sebelum nyalon ke kuburan dulu. Nanti kalau menang ke kuburan lagi. Itu bukan satu dua. Itu ketika kaum salaf berbicara tentang tauhid. Wa in takallamta 'anis sunnah, ketika kaum salaf berbicara tentang sunnah, wudu, salat, tayamum, azan, qomat harus sesuai dengan sunnah. Ada yang murka, ada yang marah, ada yang tersinggung. Iya, ahlul bidah. Dan luar biasa ini. Padahal kaum salaf hanya mengajak mereka untuk kembali kepada Nabi SAW. Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat kita ikuti, yang tidak jangan. Marah mereka, sangat marah. Maka berbagai macam lakop, berbagai macam julukan disematkan kepada kaum salaf. Macam-macam. Yang wahabilah, yang tekstual, yang madhab kelima. Saya pernah dengar itu ya. Di pengajian ini mau bikin madhab kelima gitu, katanya. Dia tidak tahu kalau madhab bukan cuma 4, 5, 6. Madhab ya banyak. Madhab itu apa sih? Madhab kan cuma pendapat. Maka para ulama sering menyebutkan, ini madhabnya Imam Bukhari, ini madhabnya Imam Muslim, ini madhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Bukan cuma 4 itu. Bahwa yang paling terkenal 4, betul. Tapi bukan berarti, ya namanya pendapat. Dan pendapat pasti benar apa tidak? Pendapat pasti benar, belum tentu bisa benar, bisa salah. Mereka seolah
Kalau sudah bawa imam pasti benar. Gitu. Ini kata Imam Syafi'i, seolah dalil. Ini kata Imam Malik. Ini kata Imam Abu Hanifah. Yang sangat mendasar saja mereka tidak faham bahwa dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Hanya ini dalil. Maka ucapan seorang ulama bukan dalil. Artinya bisa benar bisa salah. Itu kan mendasar sekali, yang ditanamkan dari awal. Istilah kita, anak baru belajar semester pertama sudah diajarin ini mestinya. Kiai, haji, profesor, doktor, disebut ulama, kiai. Kaidah mendasar ini nggak paham. Ya, bahwa dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Mereka menyangka kalau sudah membawa pendapat seorang ulama sudah tenang, sudah aman, seolah pasti benar. Ini luar biasa, kejahilan luar biasa. Termasuk ini, wa in takallamta 'anid dalil wal hujjah nabadaka ahlut ta'assubi al-madhhabi. Ketika kaum salaf berbicara tentang dalil, hujjah, mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya, orang-orang yang ta'assub marah. Ngapain mesti pakai dalil-dalil? Itu. Bahkan ada seorang kiai yang curhat. Ini semenjak marak dakwah Wahabi ini, kiai-kiai jadi repot. Bentar-bentar ditanyain dalil. Surat berapa, ayat berapa, hadis riwayat siapa. Ya, menunjukkan betapa rapuhnya hujah mereka. Seolah agama ini gimana gurunya. Suasana ilmiah itu tidak hidup. Berbeda di zaman Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim misalnya, beda antara murid dengan guru, hal yang biasa, sangat biasa. Murid membantah gurunya, ini hal yang biasa, sangat biasa. Saya masih ingat waktu ada seorang ustadz yang maju mundur mau membantah Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau salah satu yang masih hidup, murid Syekh Albani yang masih hidup, ya. Beliau mengatakan, engkau tidak lebih rendah dari burung dan aku tidak lebih tinggi dari siapa? Dari Nabi Sulaiman. Itu. Engkau tidak lebih rendah dari burung, jelas namanya manusia, seburuk-buruk manusia, tentu derajatnya lebih tinggi dari seekor burung. Dan aku tidak lebih tinggi dari Nabi Sulaiman. Burung saja berani mendebat Nabi Sulaiman dan menang, apalagi engkau. Dikasih semangat oleh beliau untuk membantah beliau sendiri. Nah, begitulah suasana ilmiah kehidupan kaum salaf. Siapapun bisa salah, siapapun bisa benar. Nah, orang-orang yang ta'assub madhab ini kayaknya nggak boleh salah, pasti benar. Hancurnya di situ, salahnya di situ. Maka salah terus dipertahankan, terus. Seandainya mereka memahami kaidah besar ini, barangkali ribuan bahkan jutaan dari mereka berhenti melakukan kunut subuh. Sayang mereka tidak hidup suasana ini, maka ya tidak berhenti kunut subuh terus. Padahal kalau mau mempelajari sedikit saja, ya,
atau siqah dengan ulama ahlul hadis, tidak fanatik seperti tadi, insya Allah akan berhenti dari kunut subuh. Apalagi tahlilah, apalagi muludah, apalagi selawat nariyah sifat 20, mereka insya Allah akan bertaubat kalau suasana ilmiah itu hidup. Sudah mirip dengan pendeta dan pastor kehidupan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara itu begitu, apa kata pendetanya, apa kata pasturnya, gitu. Nggak ada suasana ilmiah. Pak pendeta, Pak pastor, betulkah Yesus Nabi Isa memerintahkan kita seperti ini? Nggak ada suasana seperti itu, pertanyaan seperti itu. Kalau ada membuat mereka marah, dan kalau toh ada, namanya manusia ya, maka itu jalan mereka keluar dari Nasara, akhirnya masuk Islam. Karena aneh, jawaban mereka aneh. Ya, keyakinan bahwa Tuhan ada 3 ini kan sulit sekali diterima oleh akal sehat. Gitu. Udah Tuhan pakai lahir gitu ya. Berarti sebelum lahir bagaimana ini? Sebelum Nabi Isa lahir berarti Tuhan cuman 2 begitu. Berarti berubah gitu. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Dan begitulah kebatilan. Ya. Akan kalah oleh satu pertanyaan, akan hancur oleh satu pertanyaan. Kebatilan seperti itu. Berbeda dengan al-haq. Kalau memang benar dari Allah dan Rasulnya, mau ribuan pertanyaan bisa dijawab. Sampai pertanyaan, apakah arsy Allah kosong ketika Allah turun ke langit dunia? Akhirnya kita mengira kan, apa nih jawaban para ulama? Ternyata mereka punya jawaban. Termasuk ketika mereka membawakan ayat tajribi a'yunina, bahwa kapalnya Nabi Nuh itu berjalan bersama mata kami, mata Allah. Maka para ulama itu ditanya, dicecar pertanyaan, kalau begitu mata Allah itu betul-betul nempel di kapalnya Nabi Nuh dong. Katanya kan nggak boleh ditakwil. Ayatnya jelas seperti itu, tajri bi a'yunina, bahwa kapalnya Nuh berjalan di atas air itu bersama mata kami. Berarti mata Allah nempel di situ. Karena katanya nggak boleh ada takwil. Jadi harus difahami apa adanya. Ternyata ada jawaban. Dan jawabannya itu sudah ribuan tahun sebelum Nabi lahir. Faidah bahasa Arab. Do'ainaika fi hadzal dukan. Letakkan kedua matamu di tokoku ini. Ini perintah seorang majikan kepada pegawainya. Do'ainaika fi hadzal dukan. Letakkan kedua matamu di tokoku ini. Apa ia dilepas matanya begitu? Bodoh sekali. Dan itu bahasa Arab, betul-betul bahasa Arab, dan itu dipakai oleh Allah. Karena memang Al-Quran betul-betul bahasa Arab. Kalau bahasa kita kan tidak ada seperti itu. Kalau bahasa kita, tolong diawasi. Gitu. Nggak ada dari kita, letakkan kedua matamu di sini. Tidak ada yang berbicara seperti itu. Begitulah. Kaum salaf selalu punya dalil. Kemudian wa in takallamta 'anit ta'ati ulatil amr.
Ketika kaum salaf berbicara tentang taat kepada penguasa, taati pemimpin, walaupun zalim, taati presiden, raja muslim, walaupun fajir, walaupun korup, walaupun buruk. Dan itu perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang marah? Iya. Nabadzaka al-khawariju wal mutahazzibah. Orang-orang khawarij, orang-orang hizbi, orang-orang haroki marah. Ustaz apaan, kiai apaan, ulama apaan, penjilat penguasa. Mosok penguasa salah didiamkan saja. Apaan, penakut, penjilat. Oleh karena itu, alhamdulillah kalau ustaz-ustaz salaf tidak ada yang dekat dengan penguasa. Alhamdulillah. Tuduhan mereka kan lemah sekali. Penjilat gimana, orang kita nggak kenal. Ustaz-ustaz salaf nggak ada yang dekat, nggak ada yang kenal. Alhamdulillah. Coba kalau dekat, ya, ngopi bareng, jalan bareng, difoto, disebar, ini jadi fitnah. Oh benar penjilat. Ya pantas saja suruh taat pada penguasa, taat orang teman dia. Maka sebuah kebaikan insya Allah ketika ustaz salaf itu nggak ada yang dekat dengan gubernur, dengan wali kota, dengan menteri, dengan presiden apalagi, biar tidak jadi fitnah. Jadi betul-betul tulus ikhlas mengajak kaum muslimin untuk taat kepada si gubernur ini, si wali kota ini, si presiden ini. Padahal kaum salaf, ustaz salaf nggak kenal dengan wali kotanya, dengan gubernurnya, nggak dekat sama sekali, nggak kenal lah. Akan menjadi fitnah kalau dekat. Ya. Maka dekat dengan penguasa ini bagian dari talbisul iblis apabila dengan cara yang keliru. Wa in takallamta 'anil islami wa rabatihi bil hayatid dunya wa in takallamta 'anil islami wa rabatihi bil hayat. Ketika kaum salaf berbicara tentang Islam untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di sekolahan, di kantor, di kementerian, di negara, ya. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Al-ilmaniyun wal-liberaliyun, orang-orang sekuler, orang-orang liberal, karena mereka ketularan siapa? Ketularan para pemerintah yang melihat para pendeta, para pastor ikut campur, dan itu salah. Gitu. Maka mereka mau mengatakan ini agama gak benar, gak berani, ya. Maka yang mereka katakan jangan campur aduk, ini urusan negara, jangan bawa agama. Karena ketika bawa agama gak benar. Emang agamanya gak benar? Agama Nasrani kan? Agama Nasrani kan? Mereka berteori di dalam Injil itu beda dengan ilmu pengetahuan. Banyaklah, ya. Sampai ada ilmuwan yang dihukum mati kan? Karena tidak sesuai dengan konsep Injil. Ya iya, orang Injilnya salah. Gitu. Maka dipisahkan. Ini bicara tentang apa nih? Agama. Ya udah agama aja. Di gereja, pas nikah, pas kematian, udah sana, sepuasnya bawa agama. Ini kita dagang nih sekarang. Ini sekarang kita membahas tentang pemerintahan, tentang dunia, jangan bawa agama. Itu terjadi pada kaum Nasoro. Karena Injilnya memang salah.
nggak ketemu, gitu. Nah, mereka dengan akalnya, dengan pikirannya udah nemu konsep tentang begini, terutama yang ilmuwan ya, seperti Galileo itu kan berseberangan dan banyak yang dihukum mati. Lah, mereka mau ikut-ikutan ini, mau ikut-ikutan apa yang terjadi di Eropa 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Ada gerakan memisahkan antara gereja dengan negara. Nah, pemerintah Islam hari ini ikut-ikutan. Ini kita berbicara tentang negara, tentang kementerian, tentang peraturan dunia, jangan bawa-bawa Islam. Islam itu cukup di masjid, pengajian, kematian, nikah, lahir, itu bawa Islam. sampai ke aparat terkecil, yaitu desa. Insya Allah antum tahu, yang pernah hidup di daerah-daerah, di kampung itu, di kelurahan itu ada satu tugas ya, sering dibilang mudin atau kaum, atau belakangan disebut kaur kesra ya, kepala urusan kesejahteraan rakyat. Itu membidangi masalah kelahiran, pernikahan, kematian gitu. Jadi agama itu ya cuma 3 itu. Bawa Islam itu di 3 bidang itu: kelahiran, kematian, pernikahan. Pernikahan, kelahiran, udah itu. Urusan dagang, urusan pertanian, urusan apalagi menyangkut perbankan, jangan bawa Islam. Jangan bawa Islam. Nah, ini itu seperti itu. Di negeri kita pun seperti itu. Ketika ada usulan untuk bawa agama di urusan pemerintahan, mereka menolak. Memisahkan antara agama dengan negara. Jangan bawa agama kalau menyangkut tentang negara, tentang dunia, dipisah. Sebagaimana pengajiannya seperti itu. Jadi kalau ngaji itu ya udah bahas tentang kematian, bahas tentang ibadah mahdoh, bahas tentang bagaimana penguburan, nikah. Kalau perbankan ya jangan bawa agama. Kalau perdagangan mau pakai cara apapun, jangan bawa agama. Itu kan yang terjadi selama ini di negeri kita. Walillahilham, dakwah salaf berkembang, dibahaslah. Khotib Jumat banyak membawakan haramnya riba, dosa riba begini, ini termasuk riba. Inti riba mendapatkan keuntungan dari sebuah piutang, intinya di situ. Walillahilham, baru pada melek, baru pada sadar, berarti saya haram kerja di sini. Walillahilham, udah mulai pada keluar puluhan, mungkin ratusan, mudah-mudahan sampai ribuan yang keluar dari bank ribawi, asuransi, judi. Setelah apa? Setelah dakwah salaf, semuanya dibahas. Pembahasan ini dulu nggak kedengaran. Bahkan dulu ada tokoh ini sangat anti terhadap bid'ah, keras sekali, tetapi tidak mengharamkan. Ini ketergelinciran seorang alim ya. Tidak mengharamkan bunga bank, riba. Beliau mengatakan, wala ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan. Jangan kalian makan riba ad'afam mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Jadi yang nggak boleh itu berlipat-lipat. Ini kan cuma 2%, 3%. Ada yang 1,5% kecil.
Kan yang dilarang dalam Al-Quran ad'afan mudha'afatan, berlipat-lipat. Ya. Ini bukan berlipat-lipat, orang cuma 2%, 1,5%. Ya. Dia lupa ada syarat, ada sifat. Ada sifat, ada syarat. Ad'afan mudha'afatan itu adalah sifat, bukan syarat. Artinya mau berlipat ganda, mau 1%, bahkan 0,001%, tetap haram. Karena itu adalah bukan syarat, sifat. Dan akhirnya memang seperti itu kan. Akhirnya riba itu ketika tidak bisa membayar kan terus beranak pinak terus kan. Nah, banyak seperti itu. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran ad'afan mudha'afah. Ya. Seperti wala tusyriku billah ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Apakah ini sifat atau syarat? Ini bukan syarat. Kalau syarat seolah boleh menyekutukan Allah asal tahu ilmunya, gitu. Yang tidak boleh kan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Seolah kalau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tahu ilmunya boleh, kan jadi rusak ya. Karena tidak mampu membedakan mana sifat, mana syarat. Ya, itu adalah sifat. Ketika seseorang menyekutukan Allah, sifatnya pasti nggak mungkin ada ilmunya. Pasti sebuah kebodohan, sebuah kesesatan. Ya, bukan syarat. Sama dengan riba tadi. Maka beliau mengatakan betapa asingnya kaum salaf hari ini. Ya, salaf kan dakwahnya begitu kan? Ikutin Nabi, dalil. Jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat syirik. Terapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari di semua bidang. Dakwahnya seperti yang ini dimusuhin, yang ini dimusuhin. Ya. Betul-betul hari ini telah sampai kepada apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam beliau bawakan di sini. Ya. Innal Islam bada'a ghariban. Islam itu pertama kali datang gharib, aneh, asing. Aneh sekali. Saking anehnya Abu Jahal, Abu Lahab bilang apa? Hadza la syai'un ujab. Bukan ajib lagi, ujab. Ziyadatul huruf, ziyadatul mana. Ini aneh seaneh-anehnya Muhammad ini. Aneh, ilah-ilah kan banyak sekali. Aja'alal alihatan ilahan wahidan. Kenapa Muhammad datang tiba-tiba mengatakan ilah itu cuma satu, yaitu Allah? Padahal ilah kan banyak, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada mana. Bahwa ilah terbesar Allah, betul. Tapi ini jangan dinafikan. Itu keanehan Abu Jahal, Abu Lahab. Belum ini, belum itu. Fasayauda kama bada'a ghariban. Kelak akan kembali menjadi aneh. Kelak akan kembali menjadi asing. Sepertinya sudah sampai. Aneh. Dan aneh di tengah-tengah? Aneh di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau aneh di tengah-tengah orang kafir, ya di zaman Nabi seperti itu. Tentu Rasul dan para sahabat itu aneh di hadapan Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy. Ya nggak masalah, memang harus aneh. Ini aneh di hadapan, di tengah-tengah kaum muslimin. Aneh. Orang masjid ada kuburannya doang, nggak mau sholat di situ. Aneh. Mengapa? Masjid ada kuburannya. Aneh. Iya kan? Aneh.
Ngomong kuburan doang takut sholat di situ, ya kan? Aneh. Di mana-mana kalau meninggal ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini enggak, kayak ngubur kucing. Aneh. Enggak ada hormat-hormatnya, cinta-cintanya kepada Rasulullah. Udah tahu bulan Maulid nggak ngadain apa-apa, ya. Dan seterusnya. Betul-betul aneh, sangat aneh, ya. Dalam penampilannya, ya, sudah aneh. Udah kerja enak-enak, jadi manajer bank, gaji puluhan juta, keluar. Ngapain? Dagang madu, dagang cilok, dagang bakso, soto. Aneh, betul-betul apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sedang kita saksikan. Betul-betul aneh. Tapi beliau mengajak kita semua untuk bangga, bahagia, bersyukur, senang. Kenapa? Karena dihibur oleh Nabi, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh itu. Nabi yang menghibur, beruntunglah, berbahagialah. Gimana kita nggak merasa beruntung, nggak merasa bahagia? Disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menghibur kita semua, supaya jangan berkecil hati, jangan minder. Justru harus bersyukur, harus berbahagia. Dan Nabi menghibur kita dengan kalimat fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, asing itu. Qila man hum ya Rasulullah. Ada pertanyaan, siapa mereka yang aneh, yang beruntung itu ya Rasul? Siapa mereka? Dijawab oleh Nabi, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yaitu orang-orang yang memperbaiki di saat manusia itu merusak. Kan rusak tuh. Dengan bid'ah itu jadi baik apa jadi rusak? Jelas rusak. Rusak agama, rusak dunia. Bayangkan tanah cuman 1/4 hektar. Dijual ketika ayahnya meninggal itu. Buat apa? Buat biaya tahlilan. Ini kan rusak sekali. Rusak. Mestinya bisa untuk nanam atau jual buat modal. Ini cuma buat makan-makan habis malam. Innalillah. Rusak dunianya, rusak akhiratnya, rusak agamanya. Antum kira acara maulid itu gratis, ya kan? Kita ngaji man, ya nggak perlu ada biaya, ya kan? Mereka nggak ada biaya, nggak berani ngadain maulid Nabi. Jutaan, puluhan juta, saweran di situ. Ya. Padahal ada yang butuh bantuan, ada yang sakit, butuh bawa ke rumah sakit, ada yang anaknya belum bayar SPP, ya nggak diperhatikan. Habis buat makan-makan semalam. Acara maulid Nabi, sebuah acara yang tidak pernah dikenal oleh Rasul dan para sahabat, tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Gogap gempita mereka, sampai larut malam, seru, pengajiannya lucu, ya. Besoknya subuh, tetap yang 3 orang, 4 orang tetap, bahkan sering berkurang waktu kemalaman, ya kan? Siangan. Begitu ciri-ciri pengajian bid'ah seperti itu. Beda dengan sunnah, berubah. Antum bisa rasakan setelah ngaji sunnah, kok sama dengan sebelum ngaji sunnah? Saya kira nggak mungkin. Pasti berubah. Minimal sholat berjamaah di masjid,
apalagi yang bekerja di tempat-tempat haram pada keluar, nggak motong jenggot lagi, nggak isbal lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini nanti merembet ke akhlak terhadap orang tua, jadi membaik, jangan malah memburuk. Akhlak terhadap suami, akhlak terhadap istri, jadi membaik. Karena contohnya para sahabat, ketika para sahabat itu menerima dakwah Nabi, bukan cuman akidah mereka, manhaj mereka, ibadah mereka yang membaik, tapi juga akhlak luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Sampai saat mereka menguasai Syam, ibu kota Romawi, Nasara, di zaman Umar, orang-orang Nasara yang membaca Taurat dan Injil, para pendeta, para pastornya, begitu melihat para sahabat masuk ke Syam, mereka berani sumpah, wallahi, demi Allah, yang sedang kita saksikan ini, yang baru datang menginjak tanah kita ini, lebih baik akhlaknya dari kaum Hawari. Luar biasa. Kaum Hawari ini, ya kalau di kita sahabat, kan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Isa. Kalau mereka sebut 12 murid Nabi Isa, mereka hafalkan nih, Yudas ini itu ya. Tentu mereka yang terbaik. Sama dengan orang-orang Yahudi meyakini Yahudi terbaik adalah Yahudi yang hidup di sekitar Nabi Musa. Begitu pula kaum Nasara meyakini Nasrani terbaik adalah yang hidup di sekitar Nabi Isa. Kita semua yakin kaum muslimin terbaik adalah yang hidup di sekitar Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan apa? Kebalikan dengan Syiah. Syiah Rafidah luar biasa bodohnya. Orang-orang di sekitar Rasulullah SAW adalah orang-orang jahat. Abu Bakar jahat, Umar jahat, Utsman jahat, jahat semua, kecuali Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Abu Dar, Mikdad, nggak sampai 10 orang. Ini luar biasa bodohnya orang-orang Syiah Rafidah. Tuduhan keji. Nasrani meyakini yang terbaik, Nasrani terbaik adalah kaum Hawari tadi, yang hidup di sekitar Nabi Isa. Begitu menyaksikan para sahabat Nabi menginjak tanah Syam, mereka terkagum-kagum dan berani sumpah, yakin mereka ini lebih baik dari kaum Hawari. Maka ini pelajaran bagi kita, jangan hanya membaik di akidah, di manhaj, di ibadah, tapi juga akhlak. Ini yang agak PR bagi kita, ya. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, alhamdulillah, tapi akhlaknya kurang, ya. Ngutang nggak bayar-bayar, janji nggak ditepati, ya. Berbicara saling menyakiti. Jangan seperti itu. Kita perbaiki akhlak kita. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.